Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube Freddy Sudaryanto. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Saya akan coba membahas sore ini adalah masalah uh, maratonnya para saksi diperiksa di Polda Jabar. Yang kita ketahui bahwa uh, hari pertama dulu pemeriksaan yaitu adanya Pak Dedi di Polda Jabar. Kemudian besoknya dilanjutkan dengan 14 saksi di Polsek. Kemudian hari Seninnya kembali dilakukan pemeriksaan, yaitu ada 4 orang saksi, yaitu Yanti, kemudian Bu Mimin, Abi, dan Pak Didi, dan ada beberapa saksi yang baru. Kemudian apakah kedepannya akan ada pemeriksaan-pemeriksaan lagi? Apakah ada center-center adanya center-center akan ada pemeriksaan, yaitu saksi-saksi yang kira-kira mendukung daripada proses penyelidikan ini. Kita ketahui dari satu media bahwa akan ada periksa satu, yaitu adik dari Pak Yosep. Disampaikan dari media Kompas TV ya, bahwa adik Pak Yosep akan diperiksa. Siapakah adik Pak Yosep? Tentunya kita ketahui kalau tidak salah adalah Pak Mulyana. Nah, ini akan diperiksa di Senin hari. Kita dengarkan ini ya. Dilakukan di Polda Jabar. Informasi yang paling bisa diupdate oleh pihak kepolisian atau dari pihak kepolisian ini adalah akan kembali dilakukan pemeriksaan saksi-saksi pada Senin mendatang. Dan kami juga menanyakan kepada pihak kepolisian dari Polda Jabar, tepatnya adalah Kabid Humas Polda Jabar, terkait siapa saja kemudian nama-nama yang akan dipanggil kembali pada Senin di Polda Jabar untuk pemeriksaan kembali kasus ini. Namun memang dari pihak kepolisian tidak atau belum bisa memberikan data tersebut. Tapi kami kembali kemudian menanyakan kepada kuasa hukum korban, maksud kami kuasa hukum suami korban yakni Yosep, yang bisa dipastikan dari pihak kepolisian akan kembali dipanggil pada hari Senin untuk pemeriksaan kembali ini adalah adik dari Yosep. Kalau kita mau urut ke belakang Paskalis dan juga saudara, sebetulnya kasus ini selama 2 tahun berlangsung begitu penyelidikan. Oke. Baik, itu dilansir oleh Kompas TV ya, Kompas TV di hari ini, yaitu mengatakan bahwa kuasa hukum Pak Yosep, yaitu Bapak Rohman Hidayat, walaupun itu tidak disebutkan ya, mengatakan bahwa ada info bahwa hari Senin akan diadakan pemeriksaan terhadap adik Pak Yosep. Ya, memang tidak disebutkan nama, tapi kalau Pak adik Pak Yosep, barangkali mungkin adalah Pak Mulyana. Apakah ada adik lagi Pak Yosep selain Pak Mulyana? Ya, tidak tahu. Mungkin ya, kemungkinan baru kemungkinan Pak Mulyana. Kan disampaikan di sana adalah adik Pak Mulyana. Akan diperiksa di hari Senin depan, berarti beberapa hari lagi. Ini adalah proses yang terus maraton dari pihak Polda Jabar. Tentunya kita juga lagi menunggu nih saksi-saksi yang lain. Apa kaitannya kalau misalkan sekarang Pak Mulyana dipanggil ke Polda Jabar? Tentunya adalah tidak lain, satu adalah penyinkronisasian bisa jadi, atau merefresh ulang, atau mungkin ada temuan-temuan baru, atau mungkin ada suatu pertanyaan dari pihak kepolisian terhadap temuan-temuan. Karena kalau dilihat dari Kompas TV ini, tadi disampaikan juga ada poin-poin mengenai masalah CCTV ya, kalau tidak salah ada masalah CCTV ya. Penyidik ini sempat memperlihatkan rekaman CCTV yang kemudian dalam rekaman tersebut ini terungkap atau terdapat sosok laki-laki sekitar berusia 30 hingga 40 tahun yang terlihat berada di sekitar lokasi kejadian dengan menggunakan masker pada Rabu pagi tanggal 18 Agustus 2021 atau beberapa saat pasca kejadian pembunuhan ibu dan anak tersebut terjadi. Dan ada kemungkinan besar, Paskalis dan juga saudara, penyelidikan kembali kasus ini atau pemeriksaan sejumlah saksi-saksi kemarin yang telah dipanggil sebanyak 15 saksi pada Senin 2 Agustus 2023 dan juga Rabu 7 Agustus 2023. Ya, ada pemeriksaan seputar masalah CCTV.
Apakah ada kaitannya Pak Mulyana dipanggil? Apakah mungkin juga akan dipertanyakan kepada saksi-saksi termasuk kepada Pak Mul sehubungan dengan adanya CCTV yang apa namanya disampaikan dan atau mungkin dijadikan pembicaraan di dalam BAP tersebut. Apakah memang untuk diperlihatkan kepada Pak Mulyana apa untuk bisa mengetahui apa yang bersangkutan mengetahui terhadap CCTV yang terpantau seseorang yang menggunakan masker. Nah, ternyata kalau misalkan memang ada itu pemantauan terhadap CCTV yang di jam krusial yaitu di tanggal 18, maka sebenarnya ini udah kalau misalkan jelas siapa penampakannya, maka ini sudah tidak akan lagi lari kemana-mana. Yang inilah sudah kena tak gitu ya. Cuman masalahnya adalah tidak bisa terpantau. Mudah-mudahan ada tim yang khusus, yang tim ahli yang bisa mengecek sampai sedetail mungkin penampakan daripada wajah tersebut. Ya. Nah, apakah Pak Saksi Pak Mulyana untuk juga dipertanyakan masalah daripada CCTV tersebut? Nah, kita tunggu saja. Apakah memang berkaitan dengan CCTV atau ada temuan-temuan baru atau ada pensinkronisasian atau ada hal-hal yang berkaitan di luar itu semua. Misalkan apakah ada persesuaian atau misalkan keterkaitan dengan masalah saksi yang lain seperti Pak Dedi. Kalau Pak Dedi jelas itu adalah di sebelah gedung sebelah. Nah, apakah dengan siapa ini keterkaitan daripada saksi Pak Mulyana? Nah, tentunya akan kita lihat nanti bersama siapa saksi Mulyana di hari Senin dalam pemeriksaan. Sementara yang kita tahu adalah ini baru Pak Mulyana di hari Senin. Apakah ada saksi lain? Cuman memang ada berita yang memang pagi tadi saya mendapatkan berita adalah ada satu saksi yang banyak yang mencari saksi tersebut, tetapi saksinya tidak ada di tempat. Ya. Jadi saya tadi mendapatkan informasi ada beberapa orang yang mencoba mencari salah satu saksi, ya, dan banyak sekali beberapa kali ya orang itu mencari salah satu saksi, ternyata saksi itu tidak ada di tempat. Hampir 2 hari berlalu, ya. 2 hari berlalu mencari saksi tersebut, tapi saksi tersebut tidak ada di tempat. Sehingga ini menjadikan agak sedikit gaduh juga, bukan gaduh ya, agak sedikit ramai juga di lingkungan tempat tersebut bahwa ada saksi, banyak orang yang mencari saksi, kemudian saksi tersebut tidak ada di tempat. Nah, apakah ini berhubungan dengan siapa yang mencarinya dari pihak kepolisian? Kita tidak tahu, karena memang kalau informasi yang didapat adalah mereka berpakaian preman semua, biasa seperti masyarakat biasa. Nah, tentunya kembali lagi siapakah yang dimaksud dan apakah Pak Mulyana memang dipanggil oleh saksi yang tadi tersebut, kita juga tidak tahu. Kita lihat saja nanti di hari Senin. Siapa yang datang-datang di hari Senin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.